Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Zikri dengan NIM 23136 dari kelas Yarkom IF3B. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari tugas praktikum modul 2, yaitu Wireshark memeriksa frame Ethernet. Langsung ke latihan 1, memeriksa header frame Ethernet 2. Untuk langkah pertama ini adalah review deskripsi dan panjang header Ethernet 2, di mana dalam tabel itu ada preamble dengan panjangnya 8 bytes, destination address 6 bytes, source address 6 bytes, dan seterusnya. Di sini bisa juga kita cek menggunakan Wireshark di bagian yang tengah ini. Ya, lanjut ke langkah kedua, memeriksa konfigurasi jaringan dari WiSi. Kita bisa melakukan shortcut Windows R, ketikkan cmd, kemudian enter. Kemudian di sini kita masukkan perintah ipconfig /all. Di sini berisi informasi tentang IP configuration yang ada di perangkat dan jaringan kita. Lanjut di sini memeriksa frame Ethernet dalam tangkapan Wireshark. Di sini dalam modul itu menyoroti rincian frame untuk request ARP dan balasan ARP. Oke, kita masuk ke dalam Wireshark, buka Wireshark dulu, pilih WiFi, kemudian filter menggunakan ARP or IGMP, enter, nunggu ada masuk. Coba kita ulang dulu. Kita bisa sekalian melakukan ping dari default gateway-nya. Default gateway yang ada di jaringan kita. Bentar. Oke, ini lanjut, kita bisa ping langsung. Lalu kita stop capturing dulu, kita lihat apakah udah benar. Oke, ini ya lanjut ya, kita lanjut. Untuk yang request ARP bisa kita cek di sini, request ARP rinciannya adalah ini. Kita cek di bagian sini, bagian tengahnya. Kemudian yang balasan ARP kita cek yang bagian bawahnya, yang ini adalah rincian dari balasan ARP. Lanjut, memeriksa isi header dari dua ya. Di sini preamble tidak terlihat, destination address, destinationnya itu benar sama broadcast, kemudian source-nya itu ini, kemudian ada frame type-nya itu ini yang buka kurung ini, kemudian datanya merupakan ARP, jenis datanya, kemudian ada FCS tidak terlihat juga. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan dari soal. Jawab pertanyaannya, apa yang penting mengenai isi dari field destination address? Untuk yang penting itu ya ada alamat tujuan, karena kalau tidak ada alamat tujuan maka tidak akan ada destination, maka tidak akan ada field untuk destination address, di mana alamat tujuan ini bisa berupa MAC address dan juga IP address. Kemudian ada vendor ID. Vendor ID juga penting karena bisa sebagai source-nya dari apa yang mau kita kirim. Oke, lanjut. Di sini ada nomor 2, mengapa PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping yang pertama. Oke. PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan ping yang pertama. Sebelum ping untuk menentukan alamat MAC
perangkat dengan IP yang ingin di-ping ini diperlukan. Ini diperlukan karena komunikasi dalam jaringan lokal memerlukan alamat MAC. Dengan menggunakan broadcast, PC memastikan perangkat yang tepat merespon permintaan alamat MAC sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik sebelum mengirimkan ping. Tuh, nomor 3, sebutkan MAC address dari source dalam frame pertama. Untuk mengetahui frame pertama dulu, kita bisa cek di bagian sini. Frame pertama adalah yang paling atas, yang ini berarti. Di situ MAC address dari source-nya kita lihat di field-nya yang internet 2, kemudian di bagian source yaitu ini. Jadi MAC address-nya itu ini. MC03. Oke, itu jawabannya. Kita dulu. Kemudian sebutkan vendor ID dari source NIC dalam balasan. Yang balasan berarti yang ini. Sorry. Source-nya berarti yang ini. Untuk jawaban nomor 4 itu yang bagian source ini 7668 AE BA dan seterusnya. Untuk vendor dan dari source NIC. Kita kemudian untuk nomor 5, bagian mana dari MAC address yang merupakan OI-nya. Oke. MAC address yang merupakan OI adalah 3 oktat pertama dari MAC address, yaitu jika OI-nya itu adalah jika MAC address-nya adalah 4C03 4F, maka untuk MAC OI-nya adalah jika MAC address-nya adalah sepanjang ini, maka OI-nya adalah 3 oktat yang pertama. Kemudian nomor seri NIC dari source itu adalah 3 oktat yang terakhir, yang BA21BE. Itu merupakan NIC. Oke, kita masuk ke selanjutnya latihan 2, Wireshark menangkap dan menganalisis frame Ethernet. Langkah pertama buka jendela command prompt dan jalankan perintah ipconfig. Oke, kita buka jendelanya dan Windows R, cmd ipconfig. Ini dia. Tuliskan IP address dari default gateway. IP address dari default gateway itu ini. Kita dulu bisa langsung taruh sini aja. Angkanya kita langsung sekalian jawab aja. Gedean itu. Tuliskan IP address dari default gateway. Untuk itu kita bisa bubar dulu. IP config ini ya. Ini kita masukin ke ini. Oke, kita lanjut buka Wireshark dan mulailah menangkap data. Oke, kita buka Wireshark sekarang. Yang komen tadi jangan dihapus dulu. Kita buka Wireshark terus masuk ke wifi. Ya, kita sini dulu masuk ke dalam wifi. Ini adalah banyak tanggapan layar, tunggu uji dulu. Oke, kita terus. Oke,
kita jadi 14. Oke. Langkah 3, memfilter Wireshark untuk menampilkan hanya traffic ICMP. Oke, filter berarti kita bagian sini ICMP. Oke, kita putuskan lagi, kita masukin fotonya. Kemudian langkah 4, dari jendela command prompt ping default gateway dari PC. Oke, di sini kita akan melakukan ping pada default gateway-nya. Lalu ping, kita copy aja ini dialirnya 192.168.11. Kita ping. Jika reply ini berarti berhasil dan terusnya masuk ke dalam Wireshark. Oke, udah masuk. Oke, kita ini screen lagi. Ketika kita ganti facecam dulu sini aja biar tidak gitu ngulangi ya. Terus di situ kita hentikan dulu penangkapannya. Klik ini, kita screen, lalu masukin lagi ke bagian sini. Alright, 14. Lalu periksa request echo ping dalam Wireshark. Oke, ini paket atas, paket bawah, paket bawah. Oke. Dalam panel bagian pas klik frame pertama, Anda akan melihat copy request. Oke, ini jadi ya di sini itu pada Wireshark ini merupakan paket atas, paket tengah, dan paket bawahnya. Oke, lanjut dulu. Salah. Periksa baris pertama dalam panel rincian paket. Baris ini menampilkan untuk ngecek itu di bagian sini, cuy. Bagian yang ini. Kita lagi. Kemudian bentar aja. Baris kedua dalam panel rincian paket menunjukkan bahwa itu perimeter 2 MAC address dari berarti ini merupakan rinciannya mengenai source MAC address-nya. Oke. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan dari apa MAC address dari NIC PC. Di sini kita bisa melakukan bisa mengeceknya lewat untuk mencari tahu itu bisa dicek di gunakan ipconfig /on. Untuk NIC dari PC-nya itu yang tersambung dengan jaringan kita. Di sini yang tersambung adalah wireless LAN atau WiFi, maka untuk MAC address-nya itu yang ini. Physical address ini merupakan MAC address-nya. Ini merupakan MAC address. Nomor 2, apa MAC address dari default gateway? Untuk mengetahui MAC address dari default gateway, kita bisa mengetikkan perintah ARP minus strip A. Di situ ada, ini kan default gateway-nya sama. Nah, di sini juga ada MAC address-nya yang ini. Di penamanya beda ya, tapi sama. Itu MAC address. Lanjutnya Anda dapat klik tanda lebih dari pada awal baris kedua, kemudian jenis frame apa yang untuk mengetahui jenis kita bisa mengeceknya di sini. Ketika kita membuka Ethernet 2, maka ada tipe, yang itu dia tipenya. Di sini saya tipenya IPv4.
kita ketik lah di sini IPv4. Oke. Dua baris terakhir ditampilkan dalam bagian tengah menjadikan informasi mengenai field data dari frame. Ingatlah bahwa data mengandung informasi IPv4 address source bagian tengah. Mana IP address dari source dan mana IP address dari destination. Untuk mengetahuinya, ntar ini kita sini aja. IP address dari destination dan dari itu yang ini. Atau kalian bisa lihat dari bagian yang pertama ya. Bagian atas ini bisa kita lihat juga di sini untuk yang source yang mana, yang destination yang mana. Jawabannya itu yang untuk yang IP address dari source itu yang ini, dan IP address dari destination itu yang ini. Oke. Nah, lanjut. Anda dapat klik baris manapun dalam bagian tengah untuk mencari bagian dari frame. Dalam panel paket bytes, klik baris ICMP, klik baris, periksa apa yang disorot dalam panel paket bytes. Untuk mengejar dua octet terakhir yang disorot, kita bisa klik yang ini dulu, bagian data 32 bytes. Kemudian di bagian yang bagian bawah ini ada octet-octet banyak. Untuk terakhir itu adalah untuk mengejanya, yaitu adalah dibaca 98, 96 atau 68, 69. Ini merujuk pada huruf H dan I. Oke, lanjut. Untuk nomor 4, klik frame selanjutnya di dalam bagian atas dan periksalah frame echo reply. Ingatlah bahwa MAC address dari source dan destination sudah terbalik. Untuk membalikannya seperti ini. Salah. Yang ini benar. Reply itu yang ini ya. Yang ada di info echo ping reply. Sebutkan device dan MAC address yang ditampilkan sebagai destination address-nya. Untuk device dan dari destination address itu yang ada di sini. Ini merupakan device-nya Intel 51, yang salah satunya Inventor ID ini. Kemudian MAC address yang ini 4C, 03, 4F dan seterusnya. Oke, lanjut ke langkah ke-7 untuk menangkap paket host jauh. Oke, di sini kita buat baru lagi. Langkah 7, menangkap paket host jauh. Oke, kita masuk lagi ke Wireshark-nya. Oke. Ini dia butuh ini ya. Oke. Kita masukin ini. Buka jendela command prompt. Oke, buka jendela command prompt. Kita buka lagi command prompt. Oke, kita di prompt window silakan ping. Oke, kita ping. Kita bisa langsung copy aja ya. Sebenarnya di sini kita filter lagi dulu. Kemudian ini kita passing tadi, lakukan ping. Oke. Ini. Sorry. Ada kesalahan, berarti kita nggak bisa, kita ketik saja manual cisco.com sama aja, walaupun ada W atau nggak ada sama aja. Kita cek di sini. Oke, sudah masuk request and reply-nya. Oke, kita link dulu. Ini masuk ke sini.
kemudian kita hentikan dulu penangkapan paketnya, dan di sini juga disuruh hentikan paket. Oke, kita atur lagi. Periksa paket baru dalam panel daftar paket dari Versa. Oke, udah diperiksa. Yang ini, yang pink. Kemudian kita akan menjawab pertanyaannya. Dalam frame request equipping pertama berarti yang atas ya, yang atas, yang ini, yang ada tanda ini juga. Mana yang merupakan MAC address, source, dan destination? MAC address, source, dan destination-nya itu yang untuk yang destination itu yang ini, EE5B3897 untuk yang source, untuk yang destination, untuk destination. Dan untuk yang source itu yang ini 4C03 4F 516E90. Lanjut di sini sebut ya itu sebutkan kayaknya IP address, source, dan destination yang terkandung di dalam field data dari frame. Untuk IP addressnya itu yang ini. Untuk yang source itu yang ini, kemudian yang destination itu yang ini 72. Untuk yang source 192.168.81.237, destination 72.163.4185. Kemudian sini kita akan menjawab. Oh ya, ini udah saya jawab ya. Kita saja dulu bentar. Yang ini juga sama. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu bandingkan address ini dengan address yang diterima pada langkah ke-6. Langkah ke-6 berarti yang tadi. Address yang berubah hanyalah IP address destination. Mengapa IP address destination berubah sedangkan MAC address destination masih tetap sama? Terjadi alamat IP tujuan berubah karena setiap kali paket kita mencapai router yang baru. Di sini ZTE. Enggak, di sini ya sebetulnya kan ZTE itu. Router tersebut memodifikasi header IP untuk mencerminkan alamat tujuan berikutnya, namun alamat MAC tujuan tetap sama karena paket masih dikirim ke default gateway atau gateway yang lokal di jaringan lokal ya. Paket harus diarahkan menggunakan alamat MAC router tersebut, sehingga ada selama berada dalam jaringan lokal atau ya di lokal, alamat MAC tidak berubah meskipun alamat IP tujuan berubah. Seperti itu jawabannya. Untuk yang nomor 4, Wireshark tidak menampilkan field preamble dari suatu header frame. Ya, mengutipnya begitu. Apa yang terkandung dalam preamble? Seperti yang tadi yang ada di langkah 2 untuk review. Di situ yang terkandung dalam preamble itu ada 8 bytes. Ya kan? Untuk itu sendiri dibagi 2, ada 7 bytes pola sinkronasi dan 1 byte dari SFD. Berfungsi untuk memastikan bahwa penerima dapat mempersiapkan diri untuk menerima frame data yang akan datang. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya sudah jawab. Yang saya bisa jawab juga mengenai tugas praktikum 2, yaitu pada modul 2, yaitu Wireshark memeriksa frame internet. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.